Balik lagi di Special Report. Masih di kita Prakasa di sini. Shooting Club Divisi Infanteri 1 Kostra Cilodong, Depok, Jawa Barat, pemirsa. Tadi sebelum jeda iklan, Pak Panglima juga sudah ingin menjelaskan. Betul, dan ingin memberitahukan kira-kira siapa sih Pak siswa-siswa terbaiknya? Ya, terima kasih para pemirsa. Di hadapan kita ada dua petembak terbaik di masanya. Yang pertama adalah Letnan 1 Poltak Siaan. Dia adalah petembak terbaik tahun 2016. Dia sudah ikut 9 kali kejuaraan. Tapi di sisi lain dengan prestasi dia diberangkatkan juga ke Lebanon. Dan pangkatnya juga dinaikkan karena prestasi. Kemudian yang kedua, yang terbaik tahun 2017 yaitu Sersan 2 Woli. Siap. Dia mengikuti lomba ini sudah 7 kali. Kemudian 7 kali. dari prestasi itu dia diberangkatkan ke Lebanon, penugasan setahun. Kemudian prestasi lagi disekolahkan menjadi bintara. Dari Tamtama menjadi bintara. Inilah Sersan Woli. Terlihat ya Dewi ya? Banyak ya, Terlihat penghargaannya banyak. dari betul. mana? Dari medali-medali yang diraih pemirsa. begitu. Ini bisa dihitung Zah, tergantung sesuai dengan kemenangan yang dihasilkan di Betul. sana ya. Saya mau tanya ke Serda Wali terlebih dahulu, Ya. Pak Panglima dan juga Tiwi dan pemirsa. Ini 7 kali kata Pak Panglima mengikuti lombanya. Iya betul sekali. Ini udah kali yang ke-7 untuk saya mengikuti lomba. Dan emas semua asal. rata-rata kah? Ya rata-rata biasa 3 emas, 4 emas perorangan. 3 Dan emas, untuk 4 tahun emas. ini rekor bagi saya sendiri yaitu 9 emas perorangan. Apakah kedatangan 9 Serda Wali emas. pada saat turnamen pertandingan begitu membuat takut para pesaingnya pada saat itu? Wah itu mungkin tidak juga lah. Tidak juga. Karena udah yakin Zah dari sini. Udah yakin bahwa kita akan membawa kemenangan gitu ya. Dipersembahkan untuk Indonesia. Sudah yakinkah pada saat itu Serda Wali? Oh kita selalu yakin. Setiap Optimis kita, begitu ya? Iya betul sekali. Setiap ada event kita harus optimis dan yakin bahwa itu Betul. adalah untuk kemenangan kita. Betul sekali. Kemudian saya mau tanya juga sama Letu Poltak pemirsa. Ada nggak sih tips yang diberikan kepada untuk generasi di selanjutnya dalam perlombaan? Apa sih yang harus diantisipasi gitu dalam perlombaan? Tentunya tips yang kita berikan sama junior-junior kita adalah pengalaman. Karena kebetulan saya yang paling banyak untuk melaksanakan pertandingan ASAM sebanyak 9 kali dan telah 4 kali saya menjadi best of the best di ASAM ini. Dan semua pengalaman saya tularkan, saya berikan kepada junior saya. Oke. Letu Poltak 9 kali dan menjadi best of the best begitu pada saat ASAM 2 dan menjadi pemain terbaik begitu Ya, di sudah tahun 2016 terakhir ya. 2008, 2009, 2012 sama 2016. Betul. Sepertinya tidak ada kendalakah pada saat pertandingan itu? Kayaknya gampang-gampang saja atau seperti apa sih rasanya? Kalau kendala tentu sangat banyak, tetapi dengan keyakinan dan latihan keras kita, semua bisa kita atasi. Keyakinan lagi-lagi menjadi salah satu alasan para pemain dan juga atlet terbaik Pak Panglima. Apakah memang itu yang diterapkan dari TNI AD sendiri? Ya, betul. Jadi mereka dengan kesiapan moral tentunya, mereka punya basic yang baik sehingga menghadapi pertandingan, berbagai macam pertandingan mereka sudah siap. Oke. Bisa diceritakan mungkin Letu Poltak dan juga Sersan Woli, apa sih atmosfer yang dirasakan pada saat perlombaan di luar negeri? Apalagi harus melawan 19 negara Betul, lainnya. dan bisa meraih kemenangan gitu. Atmosfer yang dirasakan seperti apa? Boleh buat Serda Wali terlebih Oke. dahulu? Ya, menurut kami karena ini udah kali ke-7 kita mengikuti, sepertinya kita sudah terbiasa dengan alam itu dan kita lihat juga peserta-peserta lain udah tidak asing lagi bagi kita karena semua negara juga hampir rata-rata pemain lama yang diturunkan, jadi sehingga kita sudah tidak kaget lagi lah. Jadi sudah hafal gitu ya Zah? Betul sekali. Kalau misalnya Letu Poltak melihat dan mengajarkan junior-juniornya, apa sih sebenarnya tips yang memang harus diberikan? Ajaran apa? Apakah memang ketika melawan negara Australia harus menggunakan trik seperti ini? Negara Jepang yang memang menjadi salah satu pesaing Indonesia juga menggunakan trik seperti apa begitu pada saat di sharing ke junior-juniornya? Untuk trik saya seperti sampaikan tadi, trik itu adalah pengalaman pertanding. Seperti kita ketahui di sana paling utama itu adalah cuaca. Ya. Tetapi itu bisa kita atasi dengan ada trik-trik tersendiri yang diberikan pelatih sama kita. Kemudian kecepatan angin. Kecepatan angin di sana itu sampai berkisar 18 knot. Dan itu berpengaruh juga ya Pak? Sangat berpengaruh. Kalau kita tidak bisa mengadaptasi kecepatan angin sama kecepatan peluru, itu kita tidak akan bisa menyelesaikan itu. Oke, Jadi dan akan itu yang kita meleset berikan. begitu ya? Betul. Oke, nah pada saat kan di tahun 2017 pesaing negara yang paling kuat adalah Australia dan juga Jepang. 2016 samakah atau berbeda?
Sama, untuk tahun 2016 juga pesaing terdekat kita adalah tuan rumah, kemudian Cina waktu itu. Karena kebetulan pada tahun ini Cina tidak ikut serta. Oke. Nah kalau Itu misal ada strategi khusus nggak Pak untuk menghadapi nanti perlombaan selanjutnya begitu ya Za? Betul, ya, nantinya Karena kan mungkin bisa kita juga di-sharing. harus mempertahankan kemenangan ini. Ada yang bisa diberikan gitu? Untuk strategi khusus itu adalah berlatih keras dan memahami materi-materi yang diberikan penyelenggara. Apalagi pada 2017 ini ada beberapa materi, yaitu close combat shooting yang merupakan materi baru buat kita. Tetapi di materi tersebut juga kita ada yang mendapatkan emas. Oke. Bisa dijelaskan mungkin Za, oleh Serda Woli apa saja sih materi-materi dalam perlombaan yang diajarkan begitu ya, yang nantinya setiap peserta harus mengikuti materi-materi tersebut. Ya, yang untuk kita ikuti minimal 3 kecabangan harus kita kuasai. Apa aja di itu individu 3 masing-masing. cabang pada saat itu? Yaitu menembak senapan, menembak pistol, dan menembak mesin gun, senjata Oke. mesin. Dan itu bentuk senjatanya kan beda-beda, pasti untuk tekniknya juga beda-beda pada saat Betul itu. sekali. Seperti apa kalau untuk yang senjata, senapan dan juga shotgun itu? Ya itu memang ada spesifikasi masing-masing, jadi itulah yang harus kita latihkan dari tahap ke tahap untuk memperdalam satu kecabangan masing-masing itu. Oke. Kalau tadi kita sudah bicara masalah apresiasi, penghargaan, suka, itu termasuk salah satu kesukaan dari lomba menembak. Ada nggak dukanya? Boleh Bribda Wali, dukanya apa nih ketika memang disuruh latihan, kata Pak Panglima nggak ada tanggal merah, tanggal hitam semua. Itu Apa itu gimana? termasuk duka kalau Betul. kita enggak ya? Sebenarnya kalau untuk latihan tidak ada tanggal merah itu menurut kita itu bukan duka. Karena itu adalah kesejahteraan buat kita. Karena dengan itu kita berlatih keras dan akan menuai hasilnya nanti di perlombaan. Betul, karena udah terlihat tuayan yang dihasil, sama-sama mendapatkan rumah begitu Pak Panglima ya. Letu Poltak juga Serda Doli mendapatkan apresiasi yang cukup banyak cukup, begitu yang diberikan untuk merupakan penghargaan. Ya, jadi bisa saya sampaikan bahwa kesejahteraan prajurit itu melalui dengan latihan itu. Latihannya baik, benar, maka hasilnya Maka dia sejahtera. sejahteranya Itulah juga kira-kira seperti banyak itu. yang didapat Salah satunya, Za. ya. Betul. Oke. Nah kalau misal berbicara latihan, tadi Pak Panglima menyatakan latihan itu tidak ada tanggal merah, tanggal hitam semua. Itu bagi waktunya seperti apa? Antara teman-teman, keluarga. Ini kan istilahnya tidak sepanjang tahun kita harus TC ya. Itu kan hanya mungkin sekitar 2 bulan terakhir untuk berangkat kita fokus. Oke. Nah, itu. Jadi kalau sudah 2 bulan itu ya kita lupakan semua istilah yang masalah-masalah di luar segala macam, ya kita fokus pada latihan yang kita laksanakan itu. Sepemahaman kalau Letu Poltak? Ya, pasti satu pemahaman. Kita kan harus ada dalam tim ASAM ini, harus kita sehati dulu. Istilahnya kalau saya yang bilang sama junior-junior itu one heart. Jadi apapun, ya satu hati. Apapun kita harus rasakan sama-sama. Dan materi apapun kita harus pecahkan sama-sama dan kita rebut sama-sama. Oke. Tapi hadiah masing-masing ya Pak ya, karena apresiasi sendiri-sendiri, betul Pak Poltak ya? Ya itu tergantung rezeki dan amal perbuatan kita. Begitu ya. Nah, kalau Pak Panglima melihat banyak sekali begitu atlet-atlet dari TNI AD yang mendapatkan penghargaan menarik begitu dari dunia mancanegara, apa memang yang pesan-pesan yang bisa diberikan? Apakah jangan jumawa dengan hasil yang didapat atau seperti apa sih Pak? Ya, saya berharap kepada semuanya, terutama kepada yang dapat terbaik, agar dimanfaatkan hadiah itu dengan sebaik-baiknya, dan keluarga juga bisa bermanfaat untuk lingkungan yang ada. Tentunya dia punya kawan-kawan, Betul. dia nggak sendirian, dia juga berbagi sama kawannya walaupun nggak banyak, tetapi rasa doa mereka juga turut membuat mereka menjadi juara. Dan jangan sampai terlarut begitu ya Pak ya? Ya, dan yang kedua yang penting adalah jangan menjadikan sombong, jangan Betul. menjadikan takabur, tetap rendah hati tapi profesional. Itulah petarung-petarung sejati dari Kostrad. Oke. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi Za Betul. dengan kedua prajurit hebat Indonesia ini. Tapi sesaat lagi tetaplah di Special Report.